Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada saat hari ini kita masih diperbolehkannya melakukan proses belajar mengajar. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita mampu menganalisis GLB dan GLBB dan mampu menggunakan rumus dari GLB dan GLBB untuk memecahkan suatu permasalahan. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus di mana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan atau kecepatan tetap. Kecepatan tetap yang dimaksud adalah benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama, atau percepatannya adalah 0. Karena tidak mengalami perubahan kecepatan, maka grafik dari kecepatan terhadap waktu pada GLB ini dapat dilukiskan sebagai berikut. Dari gambar, tampak bahwa grafik berbentuk garis lurus horizontal. Ini menunjukkan bahwa pada GLB kecepatan selalu tetap untuk selang waktu kapanpun. Pada GLB ini, kecepatan selalu tetap atau dengan kata lain jarak sebanding dengan selang waktu. Secara matematis, rumus dari GLB adalah S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak perpindahan satuannya meter, V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu satuannya sekon. Berikut adalah contoh soal dari GLB. Soalnya, suatu benda bergerak dengan kecepatan 80 km per jam selama 30 menit. Berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus buat dulu diketahuinya. Dari soal tersebut yang diketahui adalah kecepatannya. Berarti V sama dengan 80 km per jam. Kemudian adalah waktunya, yaitu T sama dengan 30 menit. Berhubung di sini adalah kilometer per jam, ini jam, dan di sini adalah menit, maka si menit ini kita harus ubah dulu ke jam. Jadi, hasilnya 30 dibagi 60 sama dengan 0,5 jam. Maka yang ditanya adalah S-nya atau jaraknya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita bisa langsung masukkan ke rumus S sama dengan V dikali T. Maka V-nya adalah 80 km per jam dikali dengan waktunya yaitu 0,5 jam. Maka hasilnya adalah 40 km. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur, sehingga memberikan percepatan yang tetap. Maka, grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan ini yaitu sebagai berikut. GLBB ada dua gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus dipercepat. Berikut adalah grafiknya. Sebagai contoh, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Dan yang kedua adalah gerak lurus diperlambat. Berikut adalah grafiknya. Sebagai contoh, sebuah mobil yang melaju kemudian direm. Nah, percepatan sebuah benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat ditulis dengan rumus A sama dengan VT dikurang V0 per T, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2, V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon, VT adalah kecepatan akhir,
satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dihitung dengan S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Percepatan suatu benda dengan jarak yang ditempuh oleh benda apabila digabung dengan menghilangkan variabel T akan terbentuk suatu persamaan GLBB yang tidak bergantung pada waktu, seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah kecepatan sebuah mobil bertambah dari 5 meter per sekon menjadi 14 meter per sekon selama 4,5 sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Yang pertama kita harus buat diketahuinya dulu. Diketahui pada soal tersebut adalah V0-nya, yaitu 5 meter per sekon. Kemudian adalah VT-nya, yaitu 14 meter per sekon. Dan yang terakhir adalah waktunya, yaitu 4,5 sekon. Nah, kemudian adalah yang ditanya. Yang ditanya pada soal tersebut adalah percepatannya. Nah, jadi cara penyelesaiannya adalah kita masukkan ke rumus A sama dengan VT dikurang V0 per T. Maka sama dengan 14 dikurang 5 per 4,5. Jadi hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita akan membahas contoh soal yang kedua. Soalnya adalah sebuah mobil bergerak dari keadaan diam mendapat percepatan tetap 6 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak yang ditempuh setelah 7 sekon? Pertama kita buat dulu diketahuinya. Pada soal tersebut yang diketahui adalah V0 sama dengan 0. A-nya sama dengan 14 meter per sekon kuadrat. Sedangkan T-nya adalah 7 sekon. Yang ditanya pada soal tersebut adalah S. Maka penyelesaiannya kita masukkan ke rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah 1 per 2 dikali A dikali T kuadrat. Maka V0-nya adalah 0, T-nya adalah 7, ditambah setengah A-nya adalah 6 dikali T kuadratnya adalah 7 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0 dikali 7 sama dengan 0 ditambah setengah dikali 6 dikali 7 kuadrat sama dengan 147. Maka hasil akhirnya adalah 147 meter. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal terakhir atau contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah sebuah pesawat terbang memiliki kecepatan awal 2 meter per sekon dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika jarak landasan adalah 15 meter, berapa kecepatan pesawat untuk tinggal landas? Nah, ingat, pertama kali dilakukan harus kita buat itu diketahui. Maka, dari soal tersebut yang diketahui adalah V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. Percepatannya atau A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan S-nya adalah 15 meter. Maka yang ditanya di sini adalah VT. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu kita masukkan ke rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Jadi, VT kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali 15. Maka VT kuadratnya sama dengan 4 ditambah 60. Jadi, VT kuadrat kita ubah jadi akar, maka hasilnya VT sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 adalah V sama dengan 8 meter per sekon.
Adapun kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang tidak mengalami perubahan kecepatan dengan percepatannya adalah 0. Rumus dari GLB adalah S sama dengan V dikali T. Sedangkan GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatannya tetap atau konstan. GLB ada dua, dipercepat dan diperlambat. Sampai di sini materi kita kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal yang terdapat pada halaman 113. Jadi buat anak-anak ibu, ingat, tetap jaga kesehatan. Kalau mau berpergian, gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Dan paling penting, sering mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Terima kasih dan selamat pagi.